Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan merepresentasikan hasil diskusi KTI kami yang berjudul Aktivitas Pembuangan Limbah Cair dan Ekosistem Laut. Saya Asa akan membacakan latar belakang dan rumusan masalah. Saya Sar Ramadan akan membacakan tujuan, manfaat, kesimpulan, dan saran. Saya Zara Medipa akan membacakan metode penelitian, daftar pustaka, dan sumber internet. Saya Amir Fahriani akan membacakan bagian pembahasan. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pencemaran air merupakan suatu kondisi yang masih terus terjadi sampai saat ini. Dampak pun tak main-main, tak hanya terjadi di lingkungan masyarakat di perkotaan, namun juga sudah merambah ke pedesaan. Faktor utama dari yang membuat adanya penyebaran adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi perairan. Apabila pencemaran air tidak sengaja diatasi, maka akan membuat hidup terancam kehilangan sumber air bersih yang bisa dikonsumsi. Berkurangnya pasokan air bersih juga bisa menimbulkan beberapa masalah serius, seperti rusaknya ekosistem laut, munculnya berbagai macam penyakit, hingga sulitnya tumbuhan untuk bisa tumbuh dan hidup. Proses terjadinya pencemaran air apabila air tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan pencemaran air seperti bahan organik, anorganik, radioaktif, asam atau basa sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pencemaran air sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dalam hal ini kesehatannya. Beberapa hal yang perlu kita ketahui penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem perairan laut Indonesia pada umumnya diakibatkan karena pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali dengan cara ilegal, seperti penangkapan ikan di daerah terumbu karang dan menggunakan bahan beracun dan bahan peledak. Sumber pencemaran perairan pesisir biasa terdiri dari limbah industri, limbah cair pemukiman atau swag, limbah cair perkotaan, urban straw water, pelayaran, shipping, pertanian, dan perikanan budidaya. Kekurangan limbah cair dapat menyebabkan pemutihan karang serta penyakit dan kematian pada karang, ikan, dan kerang. Dampak yang terjadi kerusakan ekosistem bakau, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota, ikan, kerang, keong, terjadi abrasi, hilangnya benih banding dan udang. B. Rumusan masalah. A. Mengapa pengendalian limbah cair di Laut Nusa Tenggara Timur belum terkontrol? B. Bagaimana peran pemerintah dalam pengendalian limbah cair di Laut NTT? Tujuan. A. Mengetahui aktivitas pembuangan limbah cair dan pengendalian limbah cair kehidupan biota laut. B. Mengetahui peran pemerintah dalam pengolahan limbah cair di Laut Nusa Tenggara Timur. C. Mengetahui kadar air yang ada di Laut Nusa Tenggara Timur. D. Manfaat. A. Memberikan pengetahuan pengendalian limbah cair kehidupan biota laut. B. Memberikan pengetahuan tentang kelangsungan kehidupan aktivitas pembuangan laut. C. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya peran pemerintah terhadap pembuangan limbah cair di laut. 2. Metode penelitian. Metode dengan penulisan karya tulis ilmiah, kami menggunakan metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan 1. Tanggal 15 Januari 2024, menentukan judul sesuai dengan objek yang telah ditentukan oleh guru bahasa Indonesia. Kami menetapkan untuk memilih objek laut dengan judul Aktivitas Pembuangan Limbah Cair dan Ekosistem Laut. 2. Tanggal 22 Januari 2024, setelah menentukan judul, kami membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan dengan 5 jenis pertanyaan. 3. Tanggal 24 Januari 2024, setelah itu kami mengumpulkan semua pertanyaan dalam bentuk kuesioner. 4. Tanggal 29 Januari 2024, setelah membentuk kuesioner, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek. 5. Tanggal 12 Februari 2024, setelah melakukan wawancara, kami merumuskan masalah berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. 6. Tanggal 19 Februari 2024, setelah melakukan rumusan masalah, kami membagi tugas untuk membuat bab pembahasan. 7. 26 Februari 2024, setelah bab pembahasan selesai, kami melengkapi bagian karya tulis ilmiah dengan cara membagi tugas.
Bab 3 pembahasan. 1. Mengapa? Masalah. Mengapa pemberian limbah cair di laut Nusa Tenggara Timur berkontrol? Jawabannya, wilayah Indonesia bagian timur yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua merupakan bagian penting dari Indonesia dengan karakter geografi yang bercorak kepulauan dan hutan tropis yang sangat penting. Sayangnya, penataan di 5 wilayah ini tidak lepas dari ancaman kerusakan alam akibat ekspansi investasi skala besar yang dilegalkan oleh pemerintah. Hal tersebut terungkap dalam diskusi media secara daring yang digelar Walhi Region Banus Ramapa pada Jumat 29 April 2022. Walhi menyebutkan bentang alam di Bali, NTB, dan NTT terancam oleh ekspansi proyek infrastruktur dan industri pariwisata. Dalam 10 tahun terakhir, perairan di NTB dan NTT tak lepas dari pencemaran laut, misalnya akibat industri tambang mineral, gas, dan PLTU. Pencemaran di Teluk Bima yang baru saja terjadi menunjukkan pencemaran terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan pencemaran laut di Teluk Bima, NTB. Pihaknya mendukung pemerintah daerah menyelidiki penyebab terjadinya pencemaran tersebut sebab kejadian tersebut sangat berdampak terhadap kesehatan laut. Trenggono menyebutkan kejadian tersebut sangat berdampak terhadap kesehatan laut. Berdasarkan data yang dikumpulkan UPT KKP di Denpasar, pencemaran terpantau di pantai Lawata Kota Bima mulai 27 April 2022. Kata dia, material penutup permukaan laut berwarna coklat, berbentuk seperti gel, tidak berbau minyak, dan tidak bercampur dengan air laut. Limbah yang disebut juga polutan adalah bagian yang tidak terlepas dari suatu industri, baik industri besar maupun industri kecil. Efek dari limbah yang dihasilkan itu tentu bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu limbah yang dihasilkan suatu industri dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu industri harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengolahan limbah cair adalah menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada di dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada di dalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut. Sebelum melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengolahan limbah cair, industri harus memahami manajemen pengelolaan limbah seperti menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah, kebijakan untuk minimasi limbah sebelum menghasilkan dan mengolah limbah, menetapkan peraturan yang bertanggung jawab terhadap penerapan prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah, serta melakukan evaluasi penerapan prosedur pengelolaan dan pengolahan limbah. Sebelum membuang limbah cair ke badan air, sebaiknya industri harus memastikan bahwa limbah cair yang dibuang telah aman bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel limbah cair yang dilakukan di titik outlet pengolahan limbah cair, yaitu titik setelah pengolahan limbah cair selesai dilakukan, namun sebelum dibuang ke badan air. Yang kedua, bagaimana? Masalah, bagaimana peran pemerintah dalam pengendalian limbah cair di Laut NTT? Jawabannya, Ketua Eksekutif Daerah Walhi NTB, Ambe Nuryadin, menyinggung tentang pencemaran perairan Teluk Bima yang diduga berasal dumping limbah sehingga pemerintah harus sigap dan bertindak cepat. Nuryadin menjelaskan 27 April lalu pihaknya mencoba melakukan pendataan lokasi pencemaran yang berada di pesisir timur dan barat Teluk Bima di sekitar wilayah kegiatan usaha Pertamina. Ia katakan wilayah terdampak berada di seluruh wilayah Teluk, mencakup pesisir Kota Bima dan Kabupaten Utara. Walhi menduga pencemaran tersebut timbul dari dumping limbah yang kemungkinan timbul dari limbah kegiatan usaha Pertamina atau kemungkinan lainnya bisa saja ada pipa Pertamina yang bocor. Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT Umulang Halim mengaku Parandi mengecap aktivitas pencemaran laut yang terjadi di Teluk Bima mengulang dan pencemaran berdampak terhadap keanekaragaman hayati di wilayah NTB. Sebutnya NTB merupakan bagian dari struktur Wallacea yang terkenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di Kepulauan Sunda Kecil, termasuk Maluku dan Papua yang terancam serius dengan pencemaran ini. Nuryadin menambahkan Perda Provinsi NTB nomor 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa Teluk Bima masuk sebagai salah satu kawasan
Pemanfaatan air laut untuk pemasang kabel atau pipa bawah laut, tepatnya di mana kegiatan usaha Pertamina berada. Polri NTB meminta Pertamina harus segera melakukan klarifikasi apakah kasus ini merupakan akibat dari kegiatan usahanya karena terdekat dengan wilayah yang tercemar. Jadi ditegaskan pemerintah harus sigap dan bertindak cepat baik untuk memastikan sumber dan sebab pencemaran maupun melakukan pemulihan atas lingkungan dan ekonomi masyarakat terdampak. Pencemaran berakibat terhadap hilangnya wilayah kelola rakyat dan abainya negara dalam melindungi wilayah kelola rakyat khususnya nelayan. Polri NTT meminta agar pemerintah tidak coba membatasi isu ini hanya seolah-olah isu NTT saja bukan isu nasional, bukan menjadi perhatian publik Indonesia. Kasus ini harus dilihat sebagai fakta yang mencerminkan buruknya pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor kelautan. Ia paparkan kasus pencemaran di Teluk Buyat di Provinsi Sulawesi Utara yang heboh tahun 2004 akibat pencemaran oleh PT Neo Minahasa Raya, pencemaran di Teluk Balikpapan 2018 akibat tumpahan minyak dan pencemaran di Laut Timur tanggal 21 Agustus 2009 yang diakibatkan oleh kebocoran ladang di Montara. Umbu Bulang menyayangkan walau dalam proses pengadilan sudah membuktikan perusahaan asing asal Australia bersalah, namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi kepada masyarakat. Umbu mengingatkan negara bahwa peristiwa pencemaran dan pengerusakan kawasan pesisir dan laut di NTT. Selain kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timur, ada kasus pencemaran oleh PLTU Bolo di Kupang serta pencemaran oleh PLTU Rupa di ND. Umbu menambahkan praktek pencemaran pesisir dan laut di NTT berpotensi makin menggila ke depannya dengan masuk investasi pariwisata skala besar, industri monokultur tambang. Walhi NTT meyakini dengan kondisi NTT yang belum punya kebijakan pengelolaan ramah lingkungan, maka investasi-investasi itu akan memperparah kondisi di NTT. Ia menegaskan peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa negara selalu abai terhadap urusan-urusan penghancuran lingkungan dan keselamatan rakyat. Dirinya menyatakan NTT sebagai tetangga dekat NTT, pemerintah NTT mencegah pencemaran tersebut agar jangan sampai meluas ke NTT. Dapat disimpulkan bahwa limbah cair yang dibuang ke laut NTT tersebut belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kesimpulan dan saran. 1. Pengendalian limbah cair belum terkontrol dengan baik. 2. Ketegasan peraturan yang dibuat Dinas Kelautan NTT yang kurang sehingga menurunkan kualitas biota laut. 3. Industri yang beroperasi di laut NTT tidak memperhatikan dampak negatif dari pembuangan limbah cair tersebut. 4. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pembuangan limbah cair. Saran. Untuk mewujudkan laut yang bersih dan lestari, kami bertahap. 1. Seharusnya pihak pemerintah lebih mengingatkan perhatiannya terhadap kondisi laut dengan memberikan edukasi dan solusi terkait permasalahan. 2. Sudah selayaknya oknum-oknum nakal yang membuang limbah cair di laut NTT tidak kalah secara tegas dengan memberikan sanksi pidana. 3. Semestinya perusahaan sekitar laut NTT sudah mengetahui proses pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke laut. Sekian, terima kasih. Daftar Pusaka International Maritime Organization atau IMO mendefinisikan laut sebagai wilayah perairan yang pada semua sisinya dibatasi oleh daratan, kecuali sisi yang menghadap ke laut terbuka dan perairan yang tidak terkurung daratan. Zulfa SPD 2024. Pembuangan limbah cair secara ilegal ke laut belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Gramedia, Pekanbaru. Sari Novina Vitasari SPD 2024. Keberadaan limbah cair di laut sangat mengganggu keberlangsungan hidup biota laut. Jurnal Unsrat, Pekanbaru. Farhan Muhammad 2024. Pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kualitas air laut agar tidak tercemar limbah cair. Neliti Pekanbaru. Sumber dari internet https://www.sempurnaakademi.id/id/dampak pencemaran air /.
https://bbkk.bbbkk.go.id/page /baca artikel tanda tanya ID sama dengan EU3YJP PU FHO2TRZ CW3POF5LPDN2 https://www.mongabai.co.id/mongabai.co.id/mongabai.id/17 laut terus terjadi di NTB dan NTT. Pemerintah diminta bersikap tegas. https://www.factezi.com/art/21669 Water Pollution and Environmental Disaster